guess I'm just a play date to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Mardiatu Zakiah dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mula Warman. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang paragraf dalam bahasa Indonesia. Paragraf adalah kesatuan pokok pikiran yang terdiri dalam beberapa kalimat, terdiri atas satu kalimat pokok atau satu gagasan utama. Paragraf memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi sebuah pengantar ide-ide. Yang kedua, mencurahkan perasaan dan pemikiran si penulis. Yang ketiga, dapat membantu pembaca dalam mengetahui mengenai sesuatu tentang isi dan topik dalam sebuah tulisan. Paragraf juga memiliki ciri-ciri. Pada kalimat pertama atau utama, paragraf harus masuk agak ke dalam dengan beberapa ketukan spasi. Paragraf biasanya digunakan sebagai pikiran utama dalam sebuah kalimat yang telah ditentukan oleh penulis. Kalimat topik dan kalimat pengembang dalam paragraf memiliki fungsi sebagai yang menjelaskan pikiran utama dan topik. Poin keempat paragraf memakai kalimat penjelas yang berisikan tentang kedetailan dari kalimat topik. Paragraf juga memiliki beberapa jenis. Berdasarkan letak gagasan utama, ada paragraf deduktif. Letak gagasan utamanya berada di awal paragraf. Ada juga paragraf induktif, berada di akhir paragraf. Paragraf interatif, gagasan utamanya terletak di tengah paragraf, dan paragraf campuran, terletak di awal dan di akhir paragraf. Berdasarkan fungsi, ada paragraf pembuka. Itu ditulis untuk memancing pembaca untuk keingintahuannya dalam sebuah tulisan tersebut. Ada juga paragraf isi, berisi bagian-bagian pokok. Paragraf penutup, berisi kesimpulan tentang harapan, penekanan, dan saran, dan lain-lain. Ada paragraf penghubung untuk menghubungkan antara satu paragraf ke paragraf lainnya. Yang ketiga, berdasarkan isinya. Ada paragraf eksposisi, bertujuan untuk memberikan penjelasan singkat dan padat. Yang kedua, paragraf deskripsi, kalimat yang memaparkan isi gambaran pada suatu keadaan dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, paragraf persuasi, isinya dapat mempengaruhi atau membujuk si pembaca. Yang keempat, ada paragraf argumentasi, berisi dapat meyakinkan pembaca sehingga menerima gagasan yang ditulis oleh penulis. Yang terakhir, ada paragraf narasi, menceritakan suatu peristiwa sehingga membuat pembaca menjadi terhibur atau terharu. Ini saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, mohon maaf.